Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Ajijah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12340100078. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen, yaitu Ibu Siti Kasmila selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan agama. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, jadi di sini tuh ada tentang dasar-dasar penyuluhan agama yang diawali dari pengertian penyuluhan agama. Jadi sebenarnya dari materi-materi yang telah Ibu berikan itu banyak sekali pengertian tentang penyuluhan agama. Ada dari definisi dari ahli tertentu, ada juga definisi-definisi yang lainnya gitu, banyak sekali. Tapi di sini saya akan menyimpulkan saja apa itu definisi penyuluhan agama. Jadi yang saya tangkap bahwa penyuluhan agama itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok kecil yang bertujuan untuk mengembangkan potensi fitrah kemanusiaan supaya menjadi lebih baik dalam kehidupannya sehari-hari dengan cara pendekatan konseling atau komunikasi yang efektif. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung tentang fitrah tuh. Apa sih fitrah itu? Di materi Ibu disebutkan bahwa fitrah itu adalah potensi dasar keagamaan yang ada pada diri manusia sejak lahir. Dan potensi ini perlu dikembangkan supaya kita itu bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Nah, oleh karena itu tugas penyuluh agama itu menurut saya cukup berat ya. Karena apa? Karena harus membimbing lah atau mengembangkan fitrah seseorang itu menjadi lebih baik gitu. Oleh karena itu penyuluh agama itu bukan orang yang sembarangan gitu. Kalau kita nggak sering latihan, nggak banyak belajar ya tentunya kita nggak profesional dalam menjalankan prospek atau dalam menjadi penyuluh agama ini. Oleh karena itu penyuluh agama itu harus bisa menyentuh aspek-aspek pada diri manusia, dan entah itu dari aspek spiritualnya, aspek psikologisnya, aspek intelektualnya gitu. Aspek spiritual contohnya bisa mendekatkan hubungan kita dengan Allah gitu. Terus aspek psikologi bisa menambah wawasan tentang keagamaan kepada orang lain. Apalagi aspek psikologi itu bisa menjadikan jiwa seseorang itu menjadi lebih tenang gitu. Baru aspek intelektual bisa menambah wawasan keagamaan pada orang lain gitu. Oleh karena itu ya gitu, bahwa penyuluh agama itu tidak semena-mena, tidak hanya belajar satu kali langsung turun ke lapangan, enggak. Ada karakteristiknya juga bahwa penyuluh agama itu tentunya harus religius dan kuratif gitu. Maksud religius itu segalanya itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kuratif itu bisa menyelesaikan solusi dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah tadi gitu. Terus karakteristiknya harus developmental, yaitu bisa meningkatkan kualitas keimanan seseorang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi lewat keagamaan, lewat materi-materi keagamaan tersebut kepada individu atau kelompok kecil itu. Dan selanjutnya harus preservatif, yaitu bisa menjaga konsistensi ibadah baik dirinya sendiri, seorang penyuluh agamanya, atau kepada orang lain, kepada kliennya. Terus harus harus preventif, yaitu mencegah timbulnya permasalahan seperti mencegah penyimpangan akidah di masyarakat atau pada individu. Terus mengantisipasi dampak negatif dari modernisasi, yang tentunya modernisasi ini tuh dapat mengurangi nilai-nilai keagamaan gitu, apalagi dengan zaman sekarang yang banyak, bukan zaman sih, dengan budaya-budaya sekarang yang
banyak berubah itu tuh dapat kayak menggores atau mengurangi nilai-nilai keagamaan di lingkungan kita. Sehingga kalau nilai-nilai keagamaan kurang diamalkan, kurang terpakai di diri sendiri, di lingkungan kita, maka itu akan terjadi yang disebutnya degradasi moral pada diri seseorang. Apa degradasi moral? Yaitu penurunan moral, penurunan akhlakul karimah. Jadi akhlak atau adab seseorang itu makin rendah, makin tidak beradab gitu. Nah, seorang penyuluh agama juga harus bertugas menjaga lingkungan atau individu itu dari dampak negatif modernisasi yang terjadi sekarang ini. Terus penyuluh agama juga harus memiliki peran sosial yang baik kepada masyarakat. Artinya harus menciptakan solidaritas yang baik di antara masyarakat atau dengan klien gitu. Terus prinsip-prinsip penyuluhan agama. Prinsip-prinsip penyuluhan agama itu yang pertama ada kemanusiaan. Tentunya kita harus berempati kepada orang lain, apalagi kepada klien. Terus tidak mendiskriminasi dan juga harus bisa menjaga rahasia. Informasi yang diberikan oleh klien itu harus kita jaga. Tidak boleh sampai bocor. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu asas yang harus dimiliki oleh penyuluh agama gitu. Terus harus profesional juga, artinya bisa komunikasi dengan baik, bisa menentukan solusi yang bijak gitu, yang baik. Terus harus sukarela dan ada prinsip keterpaduan, yaitu maksudnya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena nggak bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan atau memberikan solusi hanya dengan satu perspektif ilmu saja atau satu pendekatan saja, tapi harus diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu posisi penyuluhan agama dalam dakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah itu artinya mengajak, menasehati, atau mengajak orang-orang pada kebaikan gitu. Nah, di sini juga penyuluhan agama itu tentunya harus mengajak, harus memberikan arahan-arahan positif kepada individu tersebut atau kepada kelompok-kelompok kecil. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 125, bahwa kita itu harus bahwa dikatakan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, jadi penyuluh agama juga harus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik atau nasihat-nasihat yang berhubungan dengan keagamaan lah kepada orang lain gitu. Di surat Al-Imran juga disebutkan ayat 104 disebutkan bahwa kita itu harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Terus di hadis juga disebutkan bahwa agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim adalah nasihat. Makanya ini sangat sangat nyambung sekali dengan penyuluh agama, bahwa penyuluh agama itu harus memberikan nasihat-nasihat positif yang tentunya berkaitan dengan keagamaan gitu. Dan dua hal tersebut, yaitu surat-surat tadi, Al-Quran surat An-Nahl, Al-Imran ayat 104 dan hadis tersebut merupakan landasan pokok seorang penyuluh agama. Artinya apapun yang disampaikan seorang penyuluh agama itu harus berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi apa posisi penyuluhan agama dalam dakwah itu? Nah, jadi intinya penyuluh agama itu merupakan suatu bagian integral dari sistem dakwah Islam yang berfokus pada pendekatan personal dan konseling untuk membantu individu dan kelompok kecil serta menjembatani dakwah dengan praktek langsung di lapangan gitu. Jadi hal krusial lah penyuluhan agama dengan dakwah itu sangat berkaitan
sangat berkaitan sekali. Terus lalu apa perbedaan penyuluhan agama dengan dakwah? Nah, tentunya penyuluhan agama itu sudah disebutkan tadi bahwa sasarannya itu adalah individu atau kelompok kecil. Kalau dakwah itu sasarannya adalah massa atau masyarakat umum gitu. Metodenya juga berbeda tentunya. Metode dari penyuluhan agama itu konseling ya. Kalau dakwah itu ceramah atau tablik gitu. Jadi ustadz kalau di panggungan 2 jam, 3 jam. Nah, itu ceramah. Sama konteksnya menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tapi ya mungkin dari pendekatannya dan sasarannya juga tadi menjadi salah satu perbedaannya gitu. Lalu persamaannya apa lagi selain dari sama-sama menyampaikan ajaran Islam? Nah, persamaannya yaitu bisa menyampaikan solusi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu menciptakan perubahan positif pada individu atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, itulah perbedaan persamaannya. Lalu di era sekarang nih, di era perkembangan digital yang sangat melesat, tentunya penyuluh agama juga menemukan isu-isu yang tentunya bertentangan lah dengan kinerja penyuluhan agama. Ya, banyak sekali tantangannya dari berbagai kalangan, dari berbagai aspek lah. Ada dari aspek keluarga, ada dari ekonomi, lingkungan, mental, digital tentunya gitu. Nah, sekarang penyuluh agama tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tapi dengan adanya tantangan itu, tentunya seorang penyuluh agama itu harus harus bisa beradaptasi dan memiliki inovasi untuk menghadapi tantangan tersebut. Contohnya kita bisa memanfaatkan media digital tuh untuk melakukan konseling online berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus